Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 24011 35609. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Dalam pandangan sosiologi, kebudayaan merujuk pada keseluruhan cara hidup, nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, simbol, dan artefak yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan dianggap sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan elemen kebudayaan dalam sosiologi. Yang pertama ada nilai. Nilai yaitu prinsip atau standar yang dianggap penting oleh suatu masyarakat, misalnya keadilan, kehormatan, atau kebebasan. Yang kedua ada norma. Norma adalah aturan pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial. Norma mencakup hal-hal yang dianggap pantas, norma informal dan norma informal. Yang ketiga ada simbol. Simbol adalah segala sesuatu yang memiliki makna tertentu dalam kebudayaan, seperti bahasa, bendera, atau pakaian adat. Yang keempat ada artefak. Artefak yaitu benda-benda fisik hasil ciptaan manusia yang mencerminkan kebudayaan, seperti seni, arsitektur, atau teknologi. Yang kelima ada bahasa. Bahasa ialah sistem komunikasi yang menjadi medium utama untuk menyampaikan kebudayaan tersebut. Yang keenam ada keyakinan. Keyakinan yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap benar, baik dalam bentuk agama, mitos, maupun filosofi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan perspektif sosiologi tentang kebudayaan. Perspektif sosiologi tentang kebudayaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fungsionalisme. Fungsionalisme perspektif sosiologi ini yaitu kebudayaan dianggap sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Nilai dan norma budaya membantu mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, yang kedua, teori konflik. Kebudayaan dipandang sebagai arena di mana kelompok dominan memaksakan nilai dan norma mereka untuk mempertahankan perusahaan. Ketiga, ada interaksionisme simbolik, yaitu kebudayaan dipelajari melalui interaksi sosial. Simbol dan bahasa memainkan peran penting dalam membangun makna dalam kebudayaan. Nah, yang selanjutnya, kebudayaan sebagai dinamis. Kebudayaan tidak bersifat statis, ia selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan interaksi antar budaya. Dalam era globalisasi, pertukaran budaya semakin intens, sehingga muncul kebudayaan baru yang merupakan perpaduan berbagai tradisi lokal dan global. Jadi, kebudayaan dalam sosiologi dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan berperan penting dalam membentuk identitas individu maupun kelompok. Di sini saya juga akan menjelaskan karakteristik kebudayaan. Karakteristik kebudayaan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada universalitas. Semua masyarakat memiliki kebudayaan, tetapi bentuk dan isinya berbeda-beda. Kebudayaan adalah ciri khas manusia yang membedakan dari makhluk lain. Yang kedua ada beragam. Beragam yaitu setiap kelompok memiliki kebudayaan yang unik, yang mencerminkan cara hidup dan pandang dunia mereka. Hal ini melahirkan keanekaragaman budaya atau cultural diversity. Yang ketiga ada dinamis. Dinamis yaitu kebudayaan tidak statis, melainkan terus berubah dan beradaptasi dengan kondisi baru seperti perkembangan teknologi, urbanisasi, atau interaksi antar budaya. Yang keempat yaitu dipelajari. Dipelajari adalah kebudayaan diwariskan, bukan melalui genetik tapi melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman. Yang terakhir ada simbolis. Kebudayaan berkomunikasi melalui simbol-simbol seperti bahasa, seni, atau ritual yang memiliki makna mendalam bagi masyarakatnya. Di sini saya juga akan menjelaskan fungsi kebudayaan. Yang pertama ada pemandu perilaku. Kebudayaan menyediakan pedoman tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dalam berbagai situasi sosial. Yang kedua, pemelihara identitas. Kebudayaan membantu individu merasa terhubung dengan komunikasi dan menciptakan identitas kolektif. Yang ketiga, ada sumber solidaritas. Dengan berbagai nilai, norma, dan tradisi, kebudayaan menciptakan rasa persatuan dan solidaritas dalam kelompok. Yang keempat, ada alat inovasi. Meskipun berbasis tradisi, kebudayaan juga menjadi dasar untuk inovasi dan berkembangnya
perkembangan baru dalam masyarakat. Yang kelima, ada kontrol sosial. Norma dan nilai budaya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu agar tetap sesuai dengan harapan masyarakat. Saya juga akan menjelaskan kebudayaan dalam konteks globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak besar terhadap kebudayaan baik secara positif maupun negatif. Saya akan menjelaskannya dimulai dari akulturasi, proses di mana dua budaya berinteraksi dan menghasilkan elemen budaya baru tanpa kehilangan identitas aslinya. Yang kedua ada asimilasi, proses di mana budaya minoritas menyerap budaya dominan seringkali dengan kehilangan karakteristik budaya aslinya. Yang ketiga ada homogenisasi, yaitu terjadinya penyeragaman budaya akibat dominasi budaya global, seperti penyebaran budaya populer atau pop culture. Yang keempat ada revitalisasi budaya, reaksi dari masyarakat untuk melestarikan atau menghidupkan kembali budaya-budaya tradisional sebagai respon terhadap globalisasi. Nah, saya juga akan menjelaskan contoh kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tradisi upacara, yaitu seperti pernikahan adat, upacara kematian, dan perayaan keagamaan. Yang kedua ada kuliner, yaitu makanan khas daerah yang mencerminkan identitas budaya, seperti rendang di Indonesia atau sushi di Jepang. Tiga, kesenian, yaitu seperti seni tari, musik, lukisan, atau kerajinan tangan sebagai ekspresi budaya. Yang keempat ada bahasa, bahasa daerah yang menjadi identitas masyarakat setempat. Yang kelima, etika sosial, yaitu kebiasaan seperti saling sapa, gotong royong, atau cara berpakaian. Nah, kesimpulannya, kebudayaan adalah aspek fundamental dalam memahami dinamika masyarakat. Ia bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga alat untuk menciptakan masa depan. Dalam sosiologi, kebudayaan dipelajari untuk memahami bagaimana manusia hidup bersama, bagaimana perubahan sosial terjadi, dan bagaimana kita dapat membangun harmoni dan dalam keberagaman. Mungkin sekian saja video yang dapat saya buat tentang kebudayaan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon untuk diluruskan dan berikan komentar teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.